Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cek Bicep nonton Setiopal TV di mana bae berado. Sedang nian hari ini tentunya Halo Palembang balik lagi Queen. Selama sejam ke depan tentunya kita bakal ngenjuk ke informasi tentunya dari narasumber yang luar biasa. Pagi hari ini dengan aku Mang Cek Fikri dan aku Cek Aquina, tentunya bertepatan dengan hari ini Cek Fikri. Hari apa ini? International Women's Day. Wah, International Women Day. Iya. Hari wanita sedunia. Nah, kebetulan hari ini kita sudah mendatang ke narasumber. Ini Mbak Yui Zahana, perwakilan dari Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Selamat pagi Mbak Yui. Selamat pagi. Siapa namanya? Yui. Yui. Ada keturunan caknya dari mana? Ini nama Yui kalau boleh tahu. Ada keturunan dari Lahat dan Pagar Alam. Oh, kira tadi dari Jepang apa dari Korea? Tidak, dulu lahiran naik ambulan Yui. Tidak, lain kalau di Pagar Alam bunyi kayak itu. Memang beda daerah kan, beda bunyi sini. Apa kabar Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun di tengah hujan kan, kalau semalam hujan deras, kalau di daerah kita hampir banjir, tetapi enggak banjir. Walaupun di tengah hujan ya minggir dikit. Minggir dikit ya. Siap. Di tengah. Iya, sebelumnya kita nak ngucapkan dulu Cek Fikri Happy International Women's Day juga untuk Mbak Yui dan untuk seluruh perempuan yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ya. Kebetulan hari ini kita mendatangkan tamu yang spesial juga. Kita pengen tanya-tanya dulu nih sebelumnya. Mbak Yui Zahana ini dari Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Nah, boleh dijelaskan apa Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang ini? Kalau Solidaritas Perempuan Palembang itu sebenarnya komunitas. Jadi memang dia basisnya bekerja sama dengan perempuan akar rumput. Tetapi kalau kita di SP sebenarnya bukan hanya di satu tempat atau satu provinsi gitu Mbak. Kita punya namanya Sekretariat Nasional di Jakarta, Solidaritas Perempuan. Ini organisasi dengan ideologi feminis gitu ya, dengan ideologi feminis yang kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada 13 komunitas, salah satunya adalah SP Palembang. Nah, kami di sini dari tahun 2001 sudah bergerak bersama perempuan akar rumput dalam menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, kemudian kesadaran ekologis, bagaimana kemudian perempuan ini bisa bersuara secara bebas gitu ya, dan bagaimana kemudian perempuan tidak tertindas dan tidak mendapati kekerasan seperti itu. Baik, ini sudah berapa tahun berarti? Kita dari sini tahun 2001 kalau di Palembang ya. Tapi kalau untuk Solidaritas Perempuannya sendiri gitu ya, dari tahun 1990. Wow. Jadi sudah cukup tua. 34 tahun ya? Iya, untuk tahun ini. Wow, 34 tahun ya? Oh, sudah lebih tua dari kita. Iya. Tidak seumuran. Tidak. Ini sudah berapa banyak anggota yang bergabung? Kalau untuk komunitas kita tersebar di 13 komunitas, baik itu Lampung, kemudian Palembang, Aceh, sampai di timur gitu ya, Jakarta dan sebagainya. Kalau untuk SP Palembang itu sudah 21 anggota gitu, kemudian ada 45 kelompok muda dan 250 perempuan akar rumput. Tetapi kalau untuk seluruh SP yang tersebar di komunitas masing-masing akan lebih banyak lagi gitu ya. Kalau terakhir itu mungkin sampai 5.000-an. Wow. Itu di tahun 2015 yang tercatat. Itu berarti sampai timur ya? Sampai timur. Termasuk lintas timur kayak itu nama jalan kita. Maksudnya itu menyebar. Menyebar di Palembang tapi di seluruh wilayah ya, di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan ini kan tadi anggotanya ada sekitar 21 ya di Kota Palembang. Itu tersebar dari berbagai unsur tentunya ya, dari berbagai macam background. Nah, terdiri dari background mana Mbak itu? Kalau backgroundnya banyak Mbak, ada yang dari akademisi gitu ya, kemudian ada dari perempuan akar rumput gitu ya, kemudian juga ada dari aktivis HAM, mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi memang sangat beragam untuk SP sendiri, dan kita tidak melihat dari mana mereka berasal, tapi bagaimana kontribusi mereka terhadap gerakan ini untuk kemudian membela hak-hak perempuan. Ya, jadi kita tidak denyut background ya? Ya, seperti itu. Karena kan background banyak bisa di-download kan? Siap. Kan? Bisa ditaruh di HP. Siap. Untuk live Zoom. Virtual background. Iya, virtual background benar. Siap. Jadi kalau ini pemirsa, kita sudah tahu bahwa ada organisasi dan komunitas yang menaungi wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia ini, yang katanya sudah hampir 34 tahun dari tahun 1990. Nah, kita pengen tahu juga ini Cak Mano dari pandangan narasumber dewek, kira-kira Cak Mano sih kondisi
tapi dari dunia perwanitaan ini tentunya yang mungkin dari beberapa waktu sebelum ini banyaknya konflik ataupun juga banyaknya galak remeh lah, tidak kesetaraan dan lain-lain sebagainya. Nyingok kondisi ini kayak mana tanggapannya Dewe? Sangat miris sebenarnya ya. Kalau kita lihat lagi sebenarnya perempuan dan laki-laki sama saja. Kalau kita bicara soal gender, karena gender itu kan peran sebenarnya. Bagaimana kemudian perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama untuk kemudian berperan di bidangnya masing-masing dan dia bisa berkontribusi untuk negara. Tetapi kalau kita melihat situasi perempuan hari ini, saya pikir sangat miris bagi kami kaum perempuan. Kenapa? Banyak ketidakadilan gender yang dihadapi oleh perempuan ketimbang laki-laki. Contohnya, misal perempuan yang distigmatisasi atau dilabelisasi. Misal perempuan yang keluar malam adalah perempuan yang tidak baik-baik saja. Kemudian juga perempuan yang katakanlah mohon maaf single parent gitu ya, yang tidak memiliki suami adalah perempuan perebut laki orang dan sebagainya. Nah, stigma-stigma seperti inilah yang kemudian berdampak pada hal-hal lain, baik itu kekerasan fisik maupun psikis bagi perempuan. Kemudian ada juga beban ganda, kemudian juga ada kekerasan. Nah, baru-baru ini kekerasan yang marak terjadi misalnya, yang juga ikut disuarakan oleh perempuan Palembang adalah kekerasan seksual yang berada di kampus, karena juga kita bekerja sama dengan teman-teman kelompok muda. Kalau di isu kami sendiri sebenarnya di SW Palembang itu lebih menekankan pada bagaimana kemudian perempuan akar rumput di Kabupaten Ogan Ilir dan perempuan akar rumput di Simpang Bayat Musi Banyu Asin itu berhadapan dengan konflik agraria atau berhadapan dengan perusahaan badan usaha milik negara. Nah, di situ banyak tuh terjadi kriminalisasi, kekerasan terhadap perempuan ketika mereka melakukan aksi demonstrasi untuk kemudian menyuarakan hak-hak mereka atau pengembalian lahan kembali. Baik, tapi kalau kita ngomongin masalah kayak berbeda pandangan ini pemirsa, misal kayak cowok yang balik malam wajar namanya lanang, gitu. Ketika cewek isdeni betino balik jam 10 malam pasti ada bener apa. Kira-kira yang membentuk opini kayak itu siapa? Berasal mulai dari mana? Memang dari dulu sudah terbentuk kayak ini atau semakin hari pacak kita kata ke bahwa kurangnya keterbukaan dalam berpikir masyarakat yang ada sekarang? Kalau hasil analisis dan kajian kami seperti itu ya Kang, bahwasanya yang menjadi dasar kenapa perempuan itu kemudian ditindas, kenapa perempuan itu mengalami ketidakadilan adalah sistem patriarki. Bagaimana kemudian ada kekuatan besi yang memandang bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, makanya perempuan dinomorduakan gitu. Jadi sistem inilah yang kemudian, atau budaya patriarki inilah yang kemudian seolah-olah gitu ya, seolah-olah bahwa ada batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki berada di ruang publik gitu ya, perempuan berada di ruang domestik atau sumur dapur kasur dan sebagainya. Artinya ini kemudian memberi batasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada di negara kita gitu, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, itu tadi kan dari hasil kajiannya bahwa ini adalah sistem patriarki ya. Nah, mana dari komunitas solidaritas perempuan Palembang Dewe menyikapi hal-hal yang bisa kita bilang ini sangat mengakar ya menurut kita ya. Cak mana itu? Kalau SP sendiri sebenarnya kita terus mengkampanyekan gitu ya, kampanye ya berarti. Ya, selain kita terus mengkampanyekan gerakan-gerakan yang katakanlah ayo nih setara dong gitu. Gerakan-gerakan setara dan adil gender ini selalu disuarakan dari tahun 1990, kemudian membentuk komunitas itu selalu disuarakan. Selain itu kita juga kalau SP sendiri ada beberapa isu sebenarnya Kak. Jadi ada isu perempuan, lingkungan dan keadilan agraria, perempuan dan keadilan iklim, satu lagi ada perempuan buruh migran. Tetapi juga kita ada namanya penguatan organisasi. Nah, disinilah dalam bentuk penyadaran. Jadi kita penyadarannya dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan akar rumput, bagi perempuan kelompok muda, aktivis pembela HAM untuk tetap berada di barisan kita menyuarakan bagaimana perempuan itu bisa setara dan adil di dunia, seperti itu. Baik, jadi terus mengkampanyekan. Iya, harus disuarakan. Iya, walaupun lah lewat masa tenang apa-apa ini tidak kampanye lagi, tetap mengkampanyekan. Itu kampanye politik. Kampanye ini tanpa batas ya. Iya. Lagi kita harus menyuarakan suara perempuan ya, itu memang harus kita lakukan ya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang gerakan, ini tentunya kan komunitas pasti berkumpul, ada planning tertentu lah. Nah, kira-kira untuk menanggapi kasus-kasus yang tentunya sudah dirasoke lah premis-premis dari para anggota ini, apa
apa yang dilakukan oleh organisasi ini Dewek tentunya? Karena SP Palembang ini dia lebih berfokus pada perempuan, lingkungan, dan keadilan agraria, maka fokus utama kami adalah melakukan penguatan organisasi dengan pengorganisasian, advokasi, dan kampanye terkait dengan pengembalian lahan warga yang sedang berkonflik dengan PTPN 7 Cinta Manis. Jadi ada 22 desa di Ogan Ilir yang sampai hari ini gitu ya, yang sampai hari ini masih berkonflik dan lahannya belum dikembalikan. Saat ini fokus pada project itu. Saat ini fokus pada gerakan itu, gitu. Cak mana itu progresnya sampai sekarang ini? Kalau sampai sekarang kita memiliki strategi-strategi baru dalam melakukan advokasi. Selain kita mengumpulkan data terkait dengan kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan, kita juga melakukan strategi dalam bentuk FES, Feminist Economy Solidarity. FES ini dalam bentuk sebuah produk yang kemudian diinisiasi untuk kemandirian ekonomi perempuan akar rumput, tetapi juga di belakang kemasannya itu didesain cerita-cerita perempuan. Jadi pada saat dan FES ini juga namanya Kemplang Ubi Emak gitu ya. Ini juga sudah dipasarkan sampai ke Thailand. Wow. Bukan hanya untuk bicara soal bagaimana perempuan akar rumput bisa mandiri secara ekonomi, tetapi bagaimana kemudian menggalak dukungan agar teman-teman sadar bahwa perempuan akar rumput di Desa Seri Bandung gitu ya, di Ogan Ilir, mereka mengalami penindasan yang sangat besar oleh negara dan sistem yang ada di negara kita. Baik. Tapi itu kan kalau kita ngomongin masalah konflik, itu konflik yang besar sudah. Sangat besar. Nah, untuk konflik-konflik yang kecil mungkin terutama untuk anak-anak SMA, SMP yang mungkin juga kita jenguk kan sering kayak ada kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah organisasi ini juga membina dan juga membantu mereka sampai ke grassroots, ke akar rumput di bawah-bawah ini? Kalau kita dalam bentuk penyadaran saja, artinya kita dalam bentuk penguatan kapasitas dan berbagi gitu. Kalau sampai pada kita juga ikut dalam terlibat dalam advokasinya, tetapi kita tidak sampai pada jalur litigasi gitu. Karena ranah kita bukan di situ, Kang. Oke, tapi tentunya dari masalah perempuan ini kan kita tidak hanya mengobroli atau membicarakan tentang tentang yang tua saja atau yang remaja saja atau tentang yang anak saja. Nah, menurut Mbak Yuwi itu sendiri seberapa penting kita harus berpikir lebih dalam terkait masalah yang sangat kompleks ini? Sangat penting, karena apalagi anak muda ya, kita punya 45 orang kelompok muda gitu ya, yang tersebar dari mahasiswa dan sebagainya. Berpikir kritis itu sangat penting, bahwa hari ini kalau kita mengalami penindasan gitu ya, ataupun kita mengalami kekerasan ataupun pelecehan, kita jangan diam saja, berani speak up gitu ya, memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk kemudian memerdekakan diri sendiri. Hari ini kan kita terkungkung pada yang namanya takut, kita terkungkung pada yang namanya nanti malu. Iya, perempuan udah diem aja. Ya, itu. Jadi makanya hari ini dengan momen International Women's Day yang setiap tahun kami lakukan gitu ya, kami mengatakan bahwa kami menolak semua pembungkaman yang ada. Gitu. Semua pembungkaman yang dialami oleh perempuan kami tolak. Makanya hari ini dengan teman-teman jaringan gitu ya, ada Walhi, ada Spora dan sebagainya itu, kita menyuarakan suara kebebasan perempuan. Kami ingin perempuan-perempuan, baik perempuan yang ada desa sampai ke kota, itu punya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, tidak terkungkung dengan hal-hal yang tadi. Baik. Tapi kalau kita ngomong masalah peningkatan ini kan tiap tahun International Women's Day ini kan terus digerak ke, dan juga tentunya kita pengen bahwa ada perkembangan. Nah, mungkin itu kayak bakal kita tanya pemirsa, karena obrolan kita makin panjang ini Kuina, dan juga makin seru, jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Ya, terima
kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang dan masih memperingati Hari International Women's Day, Cek Fikri ya. Kita masih bertanya-tanya dengan Mbak Yui Zahana. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Fikri nih, menyikapi tentang bagaimana itu kebebasan dan bagaimana itu peran dari perempuan ini sendiri. Kalau menurut Mbak Yui Zahana, arti bebas itu apa sih, Mbak? Arti bebas adalah ketika kita tidak terkungkung pada apapun ya, tapi memang kita punya batasan-batasan. Artinya kalau kita bicara soal HAM gitu ya, kita juga menghargai hak asasi orang lain gitu. Jadi bebas tetapi tidak sebebas-bebasnya. Pun bebas ini diartikan bahwa kita bebas mengeluarkan pendapat, bebas berpikir, kemudian juga bebas mengekspresikan pikiran kita. Artinya tidak ada yang bisa mendikte, menggurui dan sebagainya sebenarnya, seperti itu. Baik, tapi ini kan tiap tahun kita menyelenggarakan memperingati International Women's Day ini Dewe. Nah, kira-kira dari tahun ke tahun Yui Dewe ini nyingo ada progres gak sih? Apakah ada peningkatan dalam kebebasan wanita ini atau malah makin hari makin nurun ini? Kalau dari tahun ke tahun pasti ada peningkatan, Kang. Karena menurutku gini, tahun-tahun sebelumnya kita bicara soal break the bias gitu ya. Artinya kita bicara soal jangan ada bias gender kayak gitu. Jangan ada kemudian perempuan-perempuan yang tidak bersuara. Di tahun yang sama kemudian kita mendapati banyak terjadi kasus pelecehan ataupun kasus kekerasan di kampus. Kemudian teman-teman speak up melalui media sosial. Di tahun yang sama pula gitu ya, perempuan akar rumput yang bekerja dengan SP Palembang, bekerja sama dengan SP Palembang mampu melakukan advokasi secara mandiri. Artinya mereka sudah bisa melakukan advokasi walaupun tidak bersama SP Palembang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya perempuan-perempuan itu bercerita gitu ya bahwa kami tidak punya kapasitas untuk kemudian untuk mengatakan apa yang kami mau gitu ya, apa yang kami butuhkan. Kami tidak punya kapasitas terkait dengan apa yang seharusnya menjadi hak kami yang telah dirampas oleh perusahaan gitu ya. Tetapi hari ini sampai ke nasional mereka bisa menyuarakan itu. Sampai hari ini untuk peringatan International Women's Day, salah seorang aktivis pembela HAM, dia juga berasal dari perempuan akar rumput, namanya Emilia, sedang menyuarakan terkait dengan konflik agraria yang dihadapi oleh perempuan akar rumput Seri Bandung di Ogan Ilir di Jakarta bersama teman-teman walhi dan lain sebagainya. Jadi kami pikir inilah yang kemudian menjadikan dasar semangat kami untuk terus berlawan, untuk terus berjuang gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang menjadi motivator untuk kami tetap bersemangat gitu untuk berada di garis ini. Nah, tadi kan sempat di-mention ya, ada peningkatan ya tentunya. Dia dengan adanya setiap tahunnya ya memperingati International Women's Day, tetapi juga pasti ada masalah baru yang timbul di setiap tahunnya. Dan sedikit banyak sudah ada yang berani speak up. Nah, masalahnya yang tidak berani speak up ini kan ada juga segelintir. Nah, bagaimana dari peran solidaritas perempuan untuk menyikapi hal itu? Kalau kami terbuka ya, Solidaritas Perempuan Palembang untuk kemudian kalaupun misalkan makanya ada yang mengatakan bahwa tugas kami gitu ya, menyadarkan yang belum sadar, mengingatkan yang belum ingat gitu ya. Sampai hari ini kami terus berjejaring, terus kemudian mengajak teman-teman kelompok muda untuk ayo kita gerak bersama gitu. Kalaupun misalkan kita masih punya ketakutan-ketakutan, ayo kita berjuang bersama karena kita tidak sendiri. Nah, hal-hal itulah yang kemudian terus kami lakukan, Kak, untuk kita terus berada di garis ini dan menyuarakan kebebasan, suara kebebasan perempuan. Karena mereka mungkin takut ya ketika speak up nanti fear lagi, ada yang mengancam begitu kan. Bagaimana itu, Mbak? Ya, karena saya pikir kalau ancaman itu datang ketika kita sendiri, ketika kita berserikat, ketika kita berkumpul, ketika kita berorganisasi, masalah satu itu bisa cepat kita selesaikan. Makanya menurutku hari ini kalau misalkan saya tidak menyalahkan siapapun ya, tetapi maksudnya kalaupun kita memilih untuk sendiri sangat disayangkan sekali karena ada organisasi-organisasi yang siap untuk kemudian mengajak kita bekerja sama dan bergerak bersama.
Iya, tapi terkadang kalau dewean kita diancam, kalau rame-rame diancam rame-rame. Tetap bingsa lagi. Bener, ini Iya. kan juga banyak terkadang organisasi yang ujung-ujungnya karena terlalu speak up, ujung-ujungnya diintervensi dari beberapa pihak. Nah, kalau dari solidaritas perempuan dewe ini sejauh ini berkiprah, mana ini? Apakah ada merasakan hal-hal kayak itu? Kalau intervensi pasti sering ya dihadapi, tetapi karena kita berjejaring, kembali lagi bahwa SP itu tidak sendiri. SP bersama 13 komunitas lainnya di Indonesia. SP juga berjejaring dengan organisasi lain seperti Walhi, Spora Institute, kemudian juga ada SHI, SPN dan sebagainya. Maka kita merasa bahwa kita punya teman. Kita tidak sendiri menghadapi problem-problem yang dihadapi oleh perempuan hari ini. Baik. Gitu. Jadi ketika ada momen International Women's Day, bukan hanya Solaris Perempuan Palembang saja yang menyuarakan, tetapi juga jaringan, baik itu jaringan NGO ataupun jaringan dari teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Dan sejauh ini bagaimana tolak ukur keberhasilan dari SP Palembang sendiri ketika menyikapi salah satu case atau apapun itu? Selama kesetaraan dan keadilan gender itu belum selesai, maka selama itu pula teman-teman SP Palembang akan terus berjuang. Selama pembungkaman itu masih ada, selama kekerasan terhadap perempuan itu masih ada, selama ketidakadilan gender terhadap perempuan itu ada, maka selama itu pula SP akan terus berjuang. Baik, itu kalau dari tingkat global. Kalau di Palembang dewe, kondisi di kota Palembang dewe untuk kekerasan perempuan dan lain-lain ini kayak mana? Masih tinggi atau sudah menurun? Mungkin kita rasakan bersama ya teman-teman bahwa banyak sekali isu tentang pelecehan ataupun kekerasan seksual gitu ya di kampus ataupun di tempat di ruang-ruang publik gitu. Maka saya pikir data yang dikeluarkan pun hari ini secara angka bisa mewakili, tetapi tidak secara keseluruhan. Artinya banyak sekali kasus-kasus yang tersembunyi ataupun yang disengaja disembunyikan agar tidak dipublish. Gitu. Apa sudah banyak dengar beberapa isu yang sampai sekarang ini masih belum diekspos, belum di follow up? Ada tindak lanjut dari komunitas ini dewe untuk bantu mereka menyelesaikan? Kalau kami dalam bentuk proses penyadaran, bagaimana kemudian mendorong agar teman-teman perempuan bisa menyuarakan gitu ya, menyuarakan ketidakadilan yang mereka hadapi. Kalaupun mereka ingin melakukan misal advokasi secara litigasi, ada teman-teman jaringan seperti LBH dan sebagainya, gitu. Karena kan SP Palembang kembali lagi dia tidak sendiri. Kita dalam proses penyadarannya, kemudian untuk advokasi litigasi ke teman-teman LBH, iya, karena mereka punya paralegal. Iya, karena terkadang mereka ini yang menjadi korban ya ketika musuh nih tadi dia punya Power, dekeng, punya power, punya penasihat hukum dan lain-lain sebagainya, sedangkan dia tadi ngomong, "Kak, kami ini bukan siapa-siapa." Nah, itu yang membuat mereka terkadang yang tadinya pengen menyuarakan alhasil takut. Nah, menyikapi kalimat, "Ai Kak, kami ini bukan siapa-siapa. Kami dak katik siapa-siapa. Duit dak katik untuk nak bayar pengacara apa-apa." Nah, ini kayak mana coba? Apakah memang ada misalnya ada dana yang memang digelontorkan untuk memfasilitasi mereka untuk bantuan hukum dan lain-lain untuk menyelesaikan kasus itu? Kalau di SP gitu ya, kalau di SP makanya kembali lagi kalau kita merasa bahwa Kak, saya tidak punya siapa-siapa gitu ya, makanya berserikat berkumpul itu jawabannya, gitu ya. Dan kalaupun misalkan ada namanya pro bono sebenarnya, atau hukum gratis ya, penanganan hukum gratis itu ada di teman-teman paralegal LBH. Gitu. Makanya ada juga sih gerakan mahasiswa, gerakan perempuan seperti WCC Women Crisis Center yang dia juga fokus dalam menangani kasus kekerasan. Kalau kami SP Palembang dalam bentuk penyadaran, advokasi yang hari ini basis isunya tetap pada perjuangan perempuan akar rumput melawan konflik agraria di Cinta Manis dan di Musi Banyuasin. Kalau koordinasi antara komunitas ini dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, apakah sudah pernah menjalin audiensi kah? Jadinya kan karena yang ditangani ini kasusnya sama. Apakah pernah untuk sinergi untuk menyelesaikan kasus-kasus kayak ini dengan Dinas PPA?
kalau dengan pemerintah sebenarnya selalu audiensi, gitu. Kalau bukan selalu audiensi, tetapi selalu kami meminta untuk kemudian bergerak bersama. Tetapi pemerintah ini terlalu sibuk untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Mungkin ada kami berpikir bahwa pemerintah hari ini sangat jauh dengan komunitas hak-hak perempuan. Gitu. Kalaupun memang mereka dekat dengan hak-hak perempuan, saya pikir kasus-kasus konflik sudah diselesaikan. Perempuan, mereka tidak pernah melihat bagaimana kemudian korban-korban yang dilakukan kriminalisasi pada saat konflik, gitu ya, mereka mengalami trauma, mereka kemudian hilang sumber penghidupannya, itu tidak pernah diperhatikan dan dipikirkan. Maka kalau kami secara komunitas itu mengatakan bahwa sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap pemerintah, tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah. Seperti itu. Nah, sejauh ini setelah sekarang tengah berproses memperjuangkan hak-hak perempuan terkait masalah agraria tadi, apakah ada urgensi lain yang menurut pandangan dari SP Palembang yang harus benar-benar dibenahi untuk kasus perempuan sendiri? Kalau kami hanya 2 isu. Pertama ada perempuan, lingkungan dan keadilan agraria. Yang kedua ada perempuan dan keadilan iklim. Keadilan iklim seperti apa? Keadilan iklim artinya kita mengetahui ya bahwa iklim hari ini tidak tentu. Cuaca panas dingin gitu ya, kapan hujan, kapan panas gitu. Kemudian juga cuaca pun di desa-desa sudah berubah. Kalau di daerah kami Lahat ataupun Ogan Ilir gitu, dulu cuacanya sangat bagus untuk pertanian. Kalau sekarang sangat sulit gitu. Jadi kasus-kasus misal seperti geotermal dan sebagainya itu juga menjadi pusat perhatian dari kawan-kawan SP. Di titik mana korelasinya dengan perempuan? Perempuan itu adalah subjek yang paling banyak terdampak akibat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan investor. Apapun itu, baik misal kalaupun bicara soal batu bara, kemudian polusi udara, pencemaran lingkungan, pasti perempuanlah yang kemudian paling banyak terdampak. Kalau kita bicara soal ekofeminisme misal, perempuan sangat dekat dengan alam. Perempuan adalah ibu bumi gitu ya. Perempuan memiliki sikap yang perawat dan sebagainya. Kalau sumber penghidupan perempuan itu dirampas dan dihancurkan, maka perempuan juga ikut hancur. Seperti itu. Semua yang terjadi di negara gitu ya, pasti melibatkan perempuan, pasti berdampak pada perempuan. Makanya saya pikir agak keliru ketika misalkan perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi kritis terkait dengan gerakan pembangunan di negara. Gitu. Baik, tapi kalau kita ngomong ini pemirsa tentang solidaritas perempuan, ini kan artinya bukan cuman problem skala ke menengah ke atas yang terjadi ditangani, karena juga banyak ini hal-hal yang mungkin sering kita jinggo mungkin di lingkungan sekitar kita ini. Misal banyak ibu-ibu yang sudah tidak punya suami dan anaknya putus sekolah karena dia juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini dari skala permasalahan yang kayak ini, apakah ada solusi ini dari komunitas solidaritas perempuan? Karena ini kan yang namanya solidaritas kan artinya kan merangkul seluruh perempuan dalam skala masalah apapun itu. Nah, ini kira-kira kayak mana? Ya, kembali lagi pada isu yang kami fokuskan. Karena isu kita hanya 2 gitu ya. Nah, untuk kejadian-kejadian yang katakanlah momentum atau kejadian-kejadian seperti yang dirimu sampaikan tadi, Kang, makanya kami membuka ruang untuk kemudian bekerja sama gitu ya. Membuka ruang untuk kalau seperti dulu kita bicara soal adanya pandemi COVID-19, kita juga menggalakkan dukungan dalam bentuk pendanaan gitu ya untuk teman-teman yang terdampak, atau kita kemudian memberikan gitu ya paket kesehatan untuk teman-teman yang terdampak. Seperti itu. Jadi kalau fokus kita tetap pada isu itu, 2 isu tadi, tetapi kalau yang isu-isu yang insidental, kita juga akan ikut menyuarakan seperti itu. Dan baru-baru ini juga banyak kasus terkait pelecehan anak di bawah umur ya, khususnya anak-anak perempuan yang dilecehkan oleh orang tuanya sendiri begitu. Nah, takutnya ini hal-hal terjadi juga di Kota Palembang. Apakah ada bentuk preventif dari tim komunitas Mbak Yui sendiri? Ya,
pasti ada gitu ya. Kalau untuk pencegahan, makanya penting untuk kami mengkampanyekan tentang proses penyadaran bahwa kalau kami ada yang namanya proses penyadaran terkait dengan seksualitas. Jadi setiap individu harus sadar terhadap seksualitas dirinya. Kalau kita bicara soal seksualitas, bukan hanya bicara soal tubuh ya, tapi kita juga bicara soal tubuh, pikiran, hasil kerja, dan ruang gerak. Jadi ada 4. Nah, ketika misalkan banyak terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua kepada anak misal, maka yang paling penting kami kampanyekan adalah bagaimana kemudian orang-orang mengetahui bahwa seksualitas ini adalah milik dia sendiri. Jadi dia memahami dulu apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang gitu ya. Itu, Mbak. Baik, tapi kalau kita ngomongin masalah itu pencegahan, untuk yang memang belum pernah, jangan sampai terjadi dengan dia. Tapi untuk mereka yang sudah menjadi korban dan sampai sekarang mungkin mengalami trauma yang sampai sekarang tadinya gara-gara dilecehkan di sekolah, sampai sekarang tidak galak sekolah lagi, yang tadinya dia dilecehkan oleh kawan, sampai sekarang tidak galak keluar rumah, tidak galak bergaul lagi. Nah, ada penyelesaian untuk mereka yang sudah menjadi korban ini? Apakah ada pengobatan, terapi tertentu, rehabilitasi yang dilakukan? Kalau di SP kita punya katakanlah ahli well-being ya, kita punya ahli itu, salah satu anggota SP Palembang. Nah, kemarin juga ada beberapa orang yang kemudian ikut ya. Saya nggak mau bilang namanya karena itu sangat sensitif. Kami bisa membantu dalam bentuk ini penyembuhan mental health atau kesehatan mental. Kita juga sudah punya SOP terkait dengan kesejahteraan dan keamanan diri gitu ya. Saya pikir itulah kontribusi SP Palembang terhadap isu-isu insidental yang teman-teman sebutkan tadi. Baik, jadi itu tadi pemirsa sudah kita dengar Quina. Jadi bukan cuman pencegahan, tapi juga tentunya ada penyelesaian dari korban-korban yang tentunya tidak pengen kita terulang lagi untuk kedepannya. Kita masih punya segmen lagi pemirsa, masih bakal membahas tema International Women's Day tahun 2024 tentang suara kebebasan perempuan bersama dengan solidaritas perempuan yaitu Mbak Yui Zahana. Pemirsa jangan mana-mana, kita bakal balik lagi sehabis yang nak lewat siko ini. Ya, pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang. Kalau tadi kita sudah ngobroli bagaimana berdirinya komunitas solidaritas perempuan Palembang ini, kita juga sudah nanya bagaimana bentuk penyelesaian, preventif, dan sekarang kita bakal nanya lagi nih sama Mbak Yui Zahana terkait ke depannya. Ini mumpung 2024 masih anyar, pasti banyaknya ini gebrakan-gebrakan dan gerakan-gerakan yang akan dikampanyekan. Boleh Mbak Yui Zahana diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton ini apa yang bakal dikerja ke depannya? Ya, kalau SP Palembang karena ada dua isu. Karena periode kita di 2024 sampai 2027. Jadi memang satu periode itu 4 tahun. Kalau untuk di tahun 2024 itu untuk isu perempuan, lingkungan dan keadilan agraria, kita masih berfokus pada advokasi pengembalian lahan. Yang kedua, advokasi kita ini dengan strategi FES, Feminist Economy Solidarity. Jadi kita berupaya untuk bagaimana kemudian FES ini kan baru ada di satu desa, namanya Desa Seri Bandung. Kita menginginkan bahwa desa-desa lain gitu ya, desa-desa lain yang juga bekerja sama dengan ISP memiliki FES. Maka yang akan kami lakukan ke depan adalah pemetaan potensi dan permasalahan yang ada di desa masing-masing yang bekerja sama dengan SP. Itu akan kami lakukan di 2 kabupaten, satu kabupaten Ogan Ilir, satu lagi kabupaten Musi Banyuasin. Nah, yang kedua untuk isu keadilan perempuan dan keadilan iklim, yang akan kami lakukan adalah pemetaan wilayah terkait dengan iklim seperti itu. Jadi masih pada tahap pemetaan dan juga masih pada tahap advokasi. Kalau untuk penguatan organisasi tentu banyak. Kami meluncurkan beberapa pelatihan, kemudian juga beberapa workshop yang juga akan diikuti oleh
perempuan akar rumput dan kelompok muda. Kemudian agenda terbesarnya adalah agenda kaderisasi yang dimana akan dilakukan SKF, Sekolah Kepemimpinan Feminis, yang diikuti oleh teman-teman kelompok muda. Kapan itu? Rentang waktu Maret sampai kita sedang menyusun Timeline. Iya, bukan timeline, tetapi kita sedang menyusun narasi untuk kemudian diluncurkan menjadi sebuah rangkaian kegiatan. Dan juga basis kira-kira pengetahuan apa yang kemudian menjadi relevan untuk kelompok muda hari ini. Gitu. SKF agenda terbesar di tahun 2024 dan untuk kampanye sampai kepada narasi-narasi nasional seperti itu. Baik, berarti dalam waktu paling dekat Ramadan ini apakah sudah ada kegiatan khusus yang dilakukan? Kalau kegiatan khusus kita ramah-tamah ya dengan anggota kelompok muda dan perempuan akar rumput. Gitu. Kalau untuk kegiatan yang memang bekerja sama dengan komunitas di provinsi lain, apakah sudah ada? Ada kita terkait Kolaborasi, dengan kolaborasi ada. Biasanya kita dilakukan di Seknas, Sekretariat Nasional di Jakarta. Gitu. Seperti IWD itu juga merupakan kerja sama seluruh komunitas yang ada. Gitu. Oh, terakhir kegiatan yang memang berkolaborasi dengan provinsi lain kapan? Hari ini. Oh, sudah? Iya, sudah jalan. ada. Jadi kegiatan IWD di Jakarta itu adalah kegiatan kolaborasi. Bukan hanya dengan SP di seluruh Indonesia, tetapi juga dengan teman-teman organisasi lain seperti Walhi dan lain sebagainya. Berarti sudah selesai hari ini? Sampai puncaknya hari ini ya. Hari ini. Besok juga masih ada aksi di Jakarta. Oh, masih ada aksi di Ya, Jakarta? jadi mungkin terakhir itu besok untuk kegiatan IWD. Kalau di Palembang, International Women's Day-nya kita melakukan kegiatan di 2 hari, Kak. Di tanggal 7 kemarin dan di tanggal 8. Kalau di tanggal 7 kemarin kita ada konferensi pers di jam 10, kemudian di jam 2 kita ada aksi diam dan mimbar bebas di Bundaran Air Mancur Palembang dan di Monpera. Kalau untuk malam ini di tanggal 8 kita akan nonton bareng terkait dengan cerita-cerita perempuan yang kita ambil dari komunitas masing-masing, kemudian disatukan. Nanti kita akan tonton filmnya, kemudian akan kita diskusikan terkait dengan situasi perempuan hari ini. Di mana narasumbernya ada 2, yaitu perempuan akar rumput dan satu lagi dari mahasiswa sebagai kelompok muda. Baik, di mana acaranya malam ini? Kalau bisa ditonton juga oleh Boleh. teman-teman. Silakan dipromosi. Boleh, sangat boleh, Kak. Kita kegiatannya di Sintas, di rumah Sintas gitu ya, dan ini terbuka untuk umum, untuk individu-individu yang merdeka. Seperti itu. Baik. Itu artinya berarti teman-teman yang nak nonton yang kebetulan pengen juga merayu ke International Women's Day ini, silahkan datang ke rumah Sintas. Untuk malam ini jam berapa? Kita mulai dari jam 19.00. Nah, jam 7 ya. Jam 7. malam. Nah, mungkin ini juga banyak kawan-kawan yang pengen bergabung dengan komunitas ini. Apakah sudah ada sosial media dan juga nomor yang bisa dihubungi? Boleh langsung dipromosikan juga, Yui? Boleh, kalau teman-teman kelompok muda gitu ya yang mau ikut dalam kegiatan SP Palembang ataupun terlibat dalam kerja-kerja SP Palembang, teman-teman bisa bisa mendapatkan informasi dari Instagramnya SP Palembang, Solidaritas Perempuan Palembang, dan Facebook gitu ya, Facebook Perempuan Palembang. Untuk kontak person dan sebagainya itu sudah tertera di Instagram kita, gitu kan. Nah, mungkin ini terakhir nih Mbak Yui, apa harapannya di Hari International Women's Day? Apa yang ingin disuarakan, boleh? Kalau di International Women's Day ini, karena ini agenda tiap tahun gitu ya, kami memilih suara kebebasan perempuan karena kami menyadari bahwa banyak dari kita yang dipaksa bungkam, kemudian banyak dari kita yang kemudian terbelenggu dengan sistem patriarki yang ada di negara kita. Harapan kami agar perempuan-perempuan di luar sana, pun laki-laki di luar sana, juga sama-sama memandang bahwa perempuan adalah manusia, bahwa perempuan adalah subjek yang utuh, artinya dia bisa berkontribusi secara pemikiran dan apapun yang dia miliki untuk negara kita gitu ya. Dan kita berharap bahwa kita akan stop semua pembungkaman yang ada, kita tolak semua belenggu-belenggu yang ada, dan kita merdeka.
Merdeka ya. Merdeka. Baik, terima kasih Mbak Yui Hazana atas informasinya dan juga banyak sekali insight-insight ya. Benar. Bahwasanya perempuan ini memang mempunyai kesetaraan yang sama dengan laki-laki, dan sekali lagi kami ucapkan Happy International Women's Day untuk seluruh perempuan yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia dan seluruh dunia. Pemirsa, terima kasih banyak sudah nyaksi ke Halo Palembang pagi ini, dan terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Cek Aquina. Aku Mang Cek Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.